Sahabat PPKS dimanapun Anda berada, setelah kemarin kita mendiskusikan mengenai Ganoderma, tidak berselang lama kita bisa lihat di sebelah kiri saya, Ganoderma berhasil menumbangkan pohon kelapa sawit yang ada ini. Ini bisa kita lihat betapa dahsyatnya serangan Ganoderma yang bisa menyebabkan pohon sebesar ini ditumbangkan. Kalau kita lihat secara gejala, jaringan batang kelapa sawit ini menjadi hancur, lembek seperti ini. Kalau kita bisa lihat seperti ini. Dan di sini nampak di sini adalah jalinan daripada hifa atau daripada Mycelium Ganoderma ini yang begitu sudah melekat erat pada jaringan tanaman atau pembentuk batang ini, yang kemudian ini pada tahap berikutnya berkembang sedemikian rupa sehingga siap untuk membentuk tubuh buah seperti ini yang ada di samping-samping seperti ini, dan kemudian dia akan mengeluarkan sporanya. Ya, jadi tahapan tubuh buah ini merupakan tahapan di mana Ganoderma berupaya untuk mendispersikan spora atau keturunannya, kemudian dia berkembang melalui perantaraan angin, diterbangkan ke seluruh areal yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ini adalah bagian atas daripada tubuh buah Ganoderma. Kemudian bagian bawahnya terdapat lubang-lubang Ganoderma yang lubang-lubang pori yang mengeluarkan spora-spora yang melalui adanya angin akan mengalami turbulensi sehingga kemudian dia menyebar seperti itu. Nah, dari jutaan spora yang dihasilkan oleh Ganoderma melalui tubuh buah ini, bagi mereka cukup satu spora yang sifatnya virulen saja yang mampu menyerang tanaman kemudian menyebabkan penyakit pada tanaman kelapa sawit. Sehingga penting bagi kita bagaimana caranya untuk menghindarkan tanaman kita terserang daripada patogen Ganoderma ini. Dalam tindakan pengendaliannya, tubuh buah ini sangat penting untuk kita kendalikan. Meskipun 95% atau lebih banyak daripada Ganoderma ini tersebar atau menyerang melalui pertautan akar satu sama lain antar pohon kelapa sawit. Sehingga bagi para praktisi perkebunan yang dimana di areal perkebunan yang sudah terdapat serangan-serangan Ganoderma seperti ini, sangat penting bagi kita untuk melakukan pengutipan tubuh buah sebagai bagian daripada upaya pencegahan penyebaran Ganoderma melalui perantaraan angin. Sebagai informasi, pangkal batang yang kemudian patah seperti ini, kalau kita biarkan, bahkan ini dapat menjadi sumber inokulum sampai dengan belasan tahun yang akan datang, sehingga perlu kita lakukan sanitasi, kita angkat sampai dengan bonggol-bonggolnya, kita bawa keluar sehingga tidak menjadi sumber inokulum bagi tanaman yang lain. Nah, salah satu pembeda daripada gejala yang disebabkan oleh Ganoderma dengan gejala yang disebabkan oleh pembusukan yang disebabkan oleh bakteri adalah bahwa gejala pembusukan yang disebabkan oleh Ganoderma tidak menimbulkan bau-bau tertentu, bau khas tertentu sebagaimana pada umumnya yang disebabkan oleh bakteri. Nah, yang semisal disebabkan oleh bakteri, semisal pada serangan busuk batang pada kelapa yang disebabkan oleh Rhynchoporus yang biasanya membawa patogen sekunder berupa bakteri-bakteri tertentu yang kemudian menyebabkan pembusukan, menyebabkan busuk lunak di dalam jaringan daripada batang kelapa, tanaman kelapa itu sendiri, dan biasanya menghasilkan bau-bau tertentu, bau khas seperti bau kubis yang busuk seperti itu. Sahabat PPKS, setelah kita ketahui bahwa akibat dari serangan Ganoderma yang bisa sedemikian parah ini, sehingga sudah barang tentu jangan sampai kita terlambat dalam upaya bagaimana mencegah. Karena serangan Ganoderma yang ketika muncul tubuh buah, maka tindakan pencegahan kita sebetulnya tindakan-tindakan pengelolaan atau pengendalian penyakit busuk pangkal batang itu sudah terlambat. Jadi lebih baik mencegah sebelum terjadi kejadian-kejadian yang separah ini. Gunakan bibit-bibit yang tersertifikasi yang memiliki kemampuan atau moderat tahan terhadap Ganoderma. Gunakan pula mikroba-mikroba unggul yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman sedari pembibitan.
Oleh karena itu, mari kita lakukan pencegahan penyakit busuk pangkal batang yang diakibatkan oleh Ganoderma sedini mungkin. Oke sahabat PPKS, bila mana ada pertanyaan silahkan Anda tuliskan dalam kolom komentar. PPKS berkarya, sawit Indonesia berjaya.